الحمد لله الذي فرض علينا الزكاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jemaah subuh rahimakumullah. Kalau diibaratkan Islam seperti satu bangunan, maka dalam Islam ada pondasinya, yaitu syahadat. Ada juga tiangnya, yaitu salat. Karena itu Rasulullah bersabda, salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Kemudian ada puasa sebagai dindingnya. Rasulullah bersabda, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai yang memprotek, yang mendinding bangunan keislaman kita. Kemudian ada atapnya. Atapnya itu adalah haji, hujjah. Lalu di mana zakatnya? Zakatnya itu adalah pembersihnya bangunan tersebut. Kalau ada satu bangunan tapi tidak bersih, tentu tidak layak untuk dihuni. Maka yang membersihkan bangunan itu adalah zakat. Ini sudah diatur sedemikian rupa. Jadi syahadat menempati posisi utama dan pertama karena pondasi keislaman kita itu sangat ditentukan oleh syahadat. Kekuatan bangunan itu ada pada pondasinya. Setinggi apa bangunan itu tergantung pondasinya. Kalau pondasinya rapuh, tidak kuat, maka bangunan itu bisa roboh. Begitu juga syahadat kita, kalau bermasalah, maka salat, puasa, dan semua bangunan yang kita bangun itu kemudian bisa menjadi roboh. Bagaimanapun rajinnya orang salat, kalau akidahnya bermasalah, maka pasti bermasalah Islamnya. Contoh, misalnya kalau suatu hari terjadi kecelakaan misalnya, lalu kemudian diperkirakan orangnya tidak mungkin selamat karena mobilnya sudah hancur. Tapi kemudian ia selamat dan meyakini keselamatannya itu karena mungkin ada cincin yang dia pakai. Setelah keluar dari mobilnya, dia cium itu cincinnya bahwa gara-gara cincin ini saya bisa selamat dari kecelakaan. Berarti kalau begitu modelnya, akidahnya bermasalah. Berarti pondasinya rapuh. Bangunan akan menjadi roboh. Salat tidak dinilai. Puasa yang kita lakukan juga tidak dinilai, dan seterusnya. Itulah gambaran bangunan keislaman. Dan itu disusun sesuai dengan rukun Islam. Syahadat itu selalu urutan pertama. Karena orang kalau buat rumah, pasti pondasinya dulu. Tidak pernah kita dengarkan rukun Islam ada 5, 1 naik haji bagi yang mampu. Lalu belakangan itu haji. Tapi selalu syahadat yang utama. Karena disitulah kita meniti bangunan keislaman. Nah, zakat yang kita keluarkan itu menjadi pembersih bangunan tersebut.
Makanya dinamakan zakat. Zakat itu berakar dari kata zakka yuzakki, tazkiyah. Artinya cleaner, pembersih. Jadi istilah yang digunakan Al-Quran yang terdapat di dalam ayat-ayatnya, terkadang istilah zakat, sedekah, dan infak itu satu dalam pengertian. Kadang-kadang bahkan disebutkan kata sedekah, tapi yang dimaksud di situ adalah zakat. Misalnya dalam surah At-Taubah, Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambil dari harta mereka sedekah. Untuk apa? Tuzakkihim biha, untuk dibersihkan orang yang punya harta. Jadi kalau yang dibersihkan adalah jiwanya, maka zakat fitrah namanya. Kalau yang dibersihkan adalah hartanya, maka namanya zakat mal. Jadi orang Indonesia sudah pinjam istilah mal menjadi mall. Jadi kalau ada orang yang suka pergi ke mall, ya itu berakar dari kata yang sama, mal. Mal itu artinya harta. Sebenarnya kata dasar arti mal itu artinya miring atau cenderung. Jadi kalau ada orang yang cenderung kepada harta, kepada materi, maka itu berarti dia masih normal sebagai manusia. Makanya namanya mal, ada kecenderungan. Karena kalau tidak cenderung berarti malaikat itu. Ya. Kalau yang kita keluarkan itu adalah harta, maka disebut dengan zakat mal. Nah, Al-Quran menyebutkan istilah zakat itu dalam ayat surah At-Taubah itu dengan sedekah. Lalu kemudian amil, disuruh mengambil. Jadi ini perintah kepada panitia, bukan perintah kepada orang miskin. Panitia di sini maksudnya adalah institusi yang ditunjuk oleh negara. Jadi Nabi dalam sejarah itu membentuk satu tim pengumpul zakat. Kalau kita di Indonesia ini namanya Basnas. Basnas lah yang disuruh untuk mengambil. Jadi bukan orang miskin. Kenapa ada amil di situ? Karena amil lah yang menghubungkan antara muzaki dengan mustahik. Jadi idealnya zakat itu antara mustahik dan muzaki sebenarnya tidak perlu saling kenal. Kenapa? Karena kalau ada perkenalan antara muzaki dan mustahik, maka yang mustahik itu selalu merasa minder, itu yang kasih ke uang. Sebaliknya yang muzaki ada muncul mungkin semacam arogansinya, superiornya, bahwa saya bisa atau sayalah yang membuat dia mendapatkan modal dari zakat yang saya keluarkan. Maka dibuatlah amil, dan itu yang diperintahkan dalam Al-Quran. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di antara hikmah adanya amil ini, sebagaimana dalam ayat tersebut, shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Amil yang profesional itu adalah amil yang sudah mengetahui bagaimana cara mendoakan orang yang mengeluarkan zakat. Karena kalau kita misalnya kasih
orang yang kita temui di jalan, kecuali kalau sedekah-sedekah biasa ya. Ya, boleh jadi kita tidak didoakan. Padahal Al-Quran perintahkan untuk mendoakan. Salli alaihim. Doakan orang yang mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Inna salataka sakanul lahu. Karena doa yang kalian panjatkan, yang kalian baca, itu menenangkan hati orang yang mengeluarkan zakat. Apalagi kalau doanya didengar. Ya, dan bagusnya memang doanya didengar oleh ada tuh orang tidak didengar apa maksudnya. Ya, bagusnya itu orang yang menerima zakat itu mendoakan. Jadi tim amil itu mendoakan dan mendengarkan doa. Diperdengarkan doa kepada orang yang mengeluarkan zakat. Kenapa? Supaya tenang perasaannya. Karena ada juga biasa amil, kalau lihat orang bawa berasnya, nesan dikasih berenap oleh bola anak, ya baru masuk di masjid. Karena boleh mintur aja, ya suluh boleh mintur yang sakan. Jadi tidak menenangkan perasaan orang yang mengeluarkan zakat atau sedekahnya. Padahal Al-Quran memerintahkan itu. Kadang-kadang juga zakat itu disebut dengan infak atau nafkah. Jadi bahasa Al-Quran yang masyhur di dalam ayat-ayatnya kadang disebut dengan zakat, kadang sedekah, kadang infak. Ulama kemudian menjelaskan, kalau harta yang kita keluarkan itu nilainya wajib, maka dikatakan zakat. Kalau harta yang kita keluarkan itu nilainya sunnah, maka dikatakan sedekah. Kalau infak, mungkin bisa di situ ada wajib, mungkin juga bisa ada di situ sunnah. Jadi termasuk bapak-bapak misalnya, kalau memberikan nafkah lahiriah kepada ibu, maka itu digolongkan dengan infak atau nafkah yang biasa kita sebut. Termasuk kalau kita berikan anak kita pembayaran SPP-nya, itu namanya infak atau nafkah. Ya. Jadi bisa menjadi infak fisabilillah pembayaran SPP itu. Kalau kita tidak menokok-nokok membayar. Tapi kalau menokok-nokok kita membayar, itu tidak bisa, tidak menjadi tabungan infak kita. Karena menjadi beban. Nah, kenapa disebutkan kata-kata nafkah atau infak? Di Arab itu banyak terowongan. Dan terowongan itu bahasa Arabnya nafak. Jadi satu akar kata dengan infak. Kalau di sini kan tidak ada terowongan. Di mana biasa lewat terowongan kalau di sini? Ya, hampir tidak ada terowongan di sini kan? Yang ada jembatan. Ya. Nah, di Mekah itu banyak terowongan dan terowongan itu bahasa Arabnya nafak. Apa hubungannya kata infak dengan nafak yang artinya terowongan? Karena terowongan itu menghubungkan antara orang yang masuk dengan orang yang keluar. Jadi terowongan bisa diakses bagi orang yang masuk dan diakses bagi orang yang keluar. Kalau ada terowongan hanya masuk saja, itu bukan terowongan, lubang namanya. Ya, dan bisa sumpah mati orang kalau tidak ada keluar. Ya, hanya masuk saja tidak ada yang keluar, ya bisa mati orang. Kira-kira hubungannya seperti itu. Bahwa harta yang sehat sirkulasinya adalah harta yang masuk dan keluar. Kalau ada harta masuk terus, tidak ada keluarnya, bagaikan terowongan yang tidak pernah
mengakses orang keluar. Ibaratnya seperti sumur, kalau diambil airnya maka akan jernih airnya dan bisa bertambah. Tapi kalau sumur tidak pernah diambil airnya, maka pasti akan membusuk dan boleh jadi bisa mengering. Kira-kira seperti itulah, maka dinamakan infak itu adalah nafkah. Ulama kemudian menjelaskan dalam hal misalnya pendistribusiannya, ada perbedaan antara zakat, sedekah, dan infak. Kalau dalam bahasa Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 261 dan seterusnya yang cukup panjang ayatnya, Allah memulainya dengan bagaimana investasi orang yang mengeluarkan zakatnya dengan matematika yang ditawarkan Al-Quran. Coba kita lihat ayatnya. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang menumbuhkan satu tangkainya itu menjadi 100. Lalu kemudian di situ tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai 100 biji. Jadi kalau misalnya tadi ada kotak amal lewat di hadapan kita, lalu kita naruh uang 1.000 rupiah, masih ada yang 1.000 rupiah ya? Itu sudah tidak ada lagi 1.000 ya. Karena kalau 1.000 kita kasih masuk, laptop pak bunyi, tak. Ya lebih aman kalau 2.000. Kalau 2.000 itu kan tidak ada yang dengar dan tidak ketahuan. Uang 2.000. Dan susah sekarang uang 1.000 kertas pak. Kalau misalnya kita kasih masuk 2.000, maka matematika zakat, matematika infak yang ditawarkan Al-Quran itu kelipatannya menjadi 1.400.000 pak, ya kan? Berapa? Iya 1.400.000, karena kalau 1.000 berarti kan 700.000 pak. Kalau 2.000 berarti 1.400.000. Kalau 5.000 kayak sendiri. Ya apalagi kalau misalnya pas kita naruhnya kena Lailatul Qadar. Ya, makanya lebih bagus untuk menjaga-jaga Lailatul Qadar. Sekarang ini sudah 27 tadi malam. Ya mudah-mudahan belum turun Lailatul Qadar. Untuk jaga-jaga Lailatul Qadar, kalau kita siapkan dari malam pertama sampai malam terakhir, maka pasti ada kena di situ. Jadi lebih afdal sekalipun 2.000 yang penting tiap malam daripada 100.000 sekali ji. Ya, lebih afdal yang 2.000 tiap malam. Karena kelipatannya kalau kena momen Lailatul Qadar itu bisa unlimited. Dan memang ada ayat yang menyebutkan di akhir ayat itu 261 Allah menyebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan terus melipatkan sampai tidak terbatas kepada orang yang dia kehendaki. Berarti matematika yang pertama tadi itu standar minimum. Dan kelipatannya bisa unlimited tergantung dari keikhlasan ketika kita menyalurkannya. Itulah sebabnya kenapa satu-satunya ibadah yang kita kerjakan, yang pahalanya hanya Allah yang tahu dan malaikat
tidak diperkenankan untuk mencatatnya, itu adalah puasa. Karena bentuk keikhlasan ketika kita mengerjakan semua ibadah-ibadah yang ada, tidak ada bandingannya puasa. Karena yang tahu apakah kita puasanya ini puasa murni atau puasa ikut-ikutan, atau puasa ada embel-embelnya, atau puasa betul-betul ikhlas, itu hanya Allah. Kalau yang lain kan terdeteksi semua Pak. Kita keluarkan zakat, kelihatan ada yang menerima. Kita salat berjamaah misalnya, ketahuan kita salat. Kita pergi haji, satu kampung yang antar Pak. Apalagi kalau jenis Ponto sama Wajo, sama apa lagi itu. Ya nanti pesawatnya pergi baru tinggalkan airport, sampai 10 mobil. Jadi orang tahu semua. Tapi ibadah puasa tidak ada keterlibatan orang selain kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi potensi semua ibadah yang kita lakukan termasuk zakat, kalau kita lakukan secara ikhlas, maka pahalanya bisa juga unlimited seperti pahala puasa. Hanya Allah yang tahu. Berdasarkan ayat tadi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Sekalipun demikian, jemaah sekalian, ini sisa 15 menit lagi. Ya kalau dialognya ada berarti sisa 10 menit. Sekalipun demikian jemaah sekalian, ulama menyarankan ketika mendistribusikan zakat dan sedekah berdasarkan hadis dan ayat-ayat yang ada, dianjurkan bagi orang yang mengeluarkan zakatnya itu menyebutkan dan mengumumkan zakatnya, menyebutkan namanya. Karena ada riwayat mengatakan orang yang mengeluarkan zakatnya secara terang-terangan diumumkan, maka kelipatan pahala yang diperoleh itu 27 derajat kelipatan dibanding orang yang menyembunyikan atau mendistribusikan zakatnya tanpa nama. Sebaliknya, harta yang kita keluarkan yang nilainya sunnah, sedekah, tatawu, tidak mengumumkan, lebih baik kelipatannya daripada kita umumkan. Sampai-sampai ada hadis menyebutkan yang kanannya mengeluarkan tapi kirinya tidak mengetahui apa yang dikerjakan yang kanan. Ini hadis yang berkaitan dengan sunnah. Tapi kalau hadis yang berkaitan dengan zakat, afdulu alaniyatuha bisab'in wa 20 darajat atau kama qala Rasul. Zakat yang diumumkan itu lebih afdal 27 kali derajat. Jadi bagusnya itu mungkin ada papan ya, zakatnya Haji Bundu sekian, zakatnya di Sangkala sekian. Ya. Supaya boleh jadi menjadi motivasi kepada orang lain. Makanya Al-Quran mengatakan, in tubadus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kau nampakkan, umumkan sedekah, itu baik. Wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum. Tapi kalau kau sembunyikan, itu lebih baik lagi. Ini yang kaitannya dengan sunnah. Kenapa? Yukaffir ankum min sayyiatikum. Salah satu manfaatnya adalah menghapus dosa-dosa yang kalian lakukan dengan mendistribusikan sedekah itu secara sembunyi-sembunyi. Ya, cuma sedikit ada masalah. Kalau di masjid bagian utara itu biasanya
Kalau Jumat ada yang berdiri dua, satu berhadapan dengan mik, satu jalan mulai dari kanan sampai ujung. Jadi langsung cash, ada yang cash berdiri dari ujung kanan. Sebut namanya, Haji Dullah, 100.000 langsung ambil. Haji Bedu, 200.000 langsung ambil. Tiba-tiba ada lagi tanpa nama 1 juta, ikut lagi tanpa nama 2 juta, tanpa nama 5 juta, tanpa nama 100.000, tanpa nama. Akhirnya banyak orang ikut tanpa nama. Kalau tanpa namanya itu langsung cash Pak, tidak masalah. Cuma kalau tanpa nama semua, 5 juta tanpa nama, 1 juta tanpa nama, 200 tanpa nama, itu pusing panitia, siapa tadi tanpa nama ini? Karena tidak mau ditahu tanpa nama, karena itu tadi motivasinya lebih baik tanpa nama daripada menyebutkan nama. Ya, sekalinya keluar dari masjid, dia bilang sama temannya, "Nutoji tadi itu tanpa nama 5 juta, saya tadi itu tanpa nama 5 juta." Jadi sama saja, itu sudah tidak ikhlas. Ikhlas itu hanya Allah yang tahu, kan begitu tadi. Ikhlas itu hanya Allah yang tahu, malaikat pun tidak tahu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya ikhlas, itu sudah tidak ikhlas. Karena ikhlas bukan untuk diucapkan. Kita pun kadang tidak sadar dan hanya Allah yang tahu. Itulah ikhlas. Sehingga Al-Quran menyatakan lagi, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Orang yang mengeluarkan hartanya di malam hari atau di siang hari, sirran tanpa nama, wa alaniyatan atau pakai nama. Ini zakat sedekah sama. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Masing-masing mereka punya pahala yang Allah sudah atur. Ya, jadi kalau ada orang yang sebutkan namanya apakah itu zakat atau sedekah, tak usah kita pusingi Pak. Lo ya semiro, erok nikahane jinjo. Jangan sampai kita urusi urusan malaikat. Urusannya malaikat itu berapa pahala, ikhlas atau tidaknya orang itu urusannya malaikat. Kadang-kadang yang bikin pusing kita ini, kita mau ambil kapling itu kerjanya malaikat. Ya, lalu menilai orang yang mengeluarkan zakat sedekahnya. Karena Allah mengatakan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Masing-masing punya pahala. Nah, karena itu jamaah sekalian, ini tanggal 27, berarti kalau kita puasa 30, masih ada tersisa waktu 28, 29, 30. Kewajiban zakat itu, ini kalau zakat fitrah hanya ada di bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu spesial Ramadan. Apa spesial Ramadan? Puasa 30 hari, tarawih yang nilainya sunat, tidak ada di luar Ramadan itu tarawih. Puasa juga 30 hari. Tidak ada orang yang puasa 30 hari. Ada juga orang puasa langsung 40 hari. Ya kan ada juga biasa itu puasa 40 hari. Kapan-kapan putus mulai lagi dari, tapi tidak ada puasa 30 hari. Yang ada itu biasanya orang puasa 40 hari. Ya. Kemudian yang ketiga, spesial Ramadan itu adalah zakat fitrah. Jadi tidak ada zakat fitrah di luar Ramadan. Jangan sampai dia bilang ku bayar meme misalnya zakat fitrahku di bulan Sya'ban deh. Ya, karena jangan sampai tidak ada nanti lagi uang di Ramadan dibayar meme di bulan Sya'ban. Tidak. Nanti berlaku zakat fitrah itu di bulan Ramadan. Dan wajibnya, waktu wajibnya sebelum khatib naik ke mimbar saat lebaran Idul Fitri. Jadi kalau khatibnya sudah naik, close itu malaikat zakat fitrah. Makanya ada hadis mengatakan puasanya orang yang
berpuasa di bulan Ramadan itu muallak, itu dipending, nanti bisa diterima ketika dia sudah bayarkan zakat fitrahnya. Ya, jadi kalau sudah dibayarkan zakat fitrah berarti sudah diproses itu puasanya untuk dilaporkan kepada Allah. Kesempatan kita ini ya dilihat zakat fitrah kita, kalau menurut ulama standar makanan yang sering kita makan. Jadi kalau misalnya kita makan beras, apa biasa kita makan? Beras apa? Beras apa biasa ini? Macam-macam ini beras. Beras ya, beras kepala, beras apa lagi? Mawar. Ya. Jadi kalau misalnya yang kita sering makan beras mawar, mawar ya, mawar merah ya. Mawar merah ya. Ya, berarti yang kita keluarkan, yang mana mahal Pak? Mawar merah atau kepala? Kepala. Ya. Jadi kalau misalnya yang kita makan itu kepala, beras kepala, berarti yang kita keluarkan beras kepala. Atau beras mawar merah yang kita makan, ya beras mawar merah. Jangan sampai yang kita makan itu beras mawar merah, tapi yang kita keluarkan itu beras bulog yang banyak kutunya. Ya, jadi itulah zakat fitrah. Ya, dan zakat mal itu tidak mesti harus di bulan Ramadan. Ya, zakat mal itu kapan waktu, tapi kalau kita hitungannya haul artinya setahun, dan hitungan atau mikat namanya mikat itu ya, waktu keluarnya itu selalu merujuk kepada Ramadan, berarti setiap Ramadan kita hitung lagi zakat mal kita. Inilah menjadi perhatian kita 2-3 hari ini untuk melanjutkan atau proses puasa kita selama 30 hari atau 29 hari. Saya kira ini pengantar untuk kita bisa tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah ceramah yang disampaikan oleh Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sedikit mau bertanya Ustaz kepada seorang mengeluarkan zakat fitrah, zakat harta, zakat mal. Kemudian uang itu bukan dari hasil uang yang benar atau uang haram dari negara. Itu kira-kira bagaimana agar zakat fitrah dan zakat harta itu diterima? Yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai zakat fitrah, karena kebiasaan kita kan biasanya ada yang tidak mau pusing untuk bawa uang saja. Padahal sebetulnya bagaimana kalau ada yang bawa beras juga, kemudian pendistribusian juga, katakanlah di masjid kita ini masjid Ahmad. Apakah zakat fitrah itu didistribusikan kepada orang-orang yang sekitarnya yang memang itu membutuhkan sebagai fakir miskin, atau bisa di luar didistribusikan, Pak Ustaz? Bagaimana dengan yang penting yang fakir miskin yang betul-betul yang layak untuk menerima zakat fitrah itu? Mungkin Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi zakat itu membersihkan barang yang halal, minimal barang yang syubhat. Jadi bukan membersihkan barang yang kotor. Barang yang kotor itu tetap kotor. Nah, ketika barang bersih tidak dikeluarkan zakatnya, maka barang bersih tadi menjadi kotor semuanya. Jadi ibaratnya kalau segelas air, lalu kemudian ada setetes najis, cicak misalnya, ya yang mengena air itu, maka semua yang ada di bejana tadi itu menjadi kotor akibat tetesan itu.
Ya. Maka ketika kita keluarkan zakatnya, maka barang bersih itu menjadi bersih. Karena di situ ada haknya orang yang bercampur. Jadi sebenarnya ketika kita keluarkan zakat berarti ada haknya orang yang kita keluarkan. Termasuk yang mungkin bercampur dengan barang yang bersih itu ya hal-hal yang syubhat misalnya. Syubhat itu kan tidak jelas halal atau haramnya. Contoh misalnya, saya ini guru atau dosen yang punya tugas mengajar, sekali mengajar taruh misalnya 2 jam mata pelajaran. 2 jam mata pelajaran itu kan berarti sekitar 1 jam itu 60 menit atau 40 menit. Berarti kalau 40 menit harus saya 80 menit misalnya kalau dihitung 2 jam. Ya. Tiba-tiba saya mengajar hanya 10 menit. Berarti kan 60 menit ini waktu saya manfaatkan yang mungkin seharusnya tidak. Jadi mungkin alasan bahwa ini sudah apa namanya, sudah hibrid, sudah Zoom, macam-macam. Ya. Lalu durasi waktunya itu tidak sesuai dengan aturan satu lembaga misalnya. Maka bisa saja gaji yang saya terima itu menjadi syubhat. Ya. Nah, dengan mengeluarkan zakat, maka yang syubhat tadi itu bisa menjadi bersih. Tapi bukan yang haram menjadi bersih. Jadi yang kita keluarkan itu barang yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat itu memang idealnya tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi diambil dari masyarakat sekitar lalu didistribusikan kepada masyarakat sekitar. Jadi kalau misalnya kita di masjid ini ada penghimpunan zakat, maka sebaiknya memang masjid itu punya database. Ya, database berapa potensi orang yang muzaki di jamaah itu, lalu berapa kemungkinan ya database orang yang mustahik di jamaah itu. Nah, bedanya kalau zakat mal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini bisa konsumtif dan sebaiknya memang itu dalam bentuk beras. Karena kan konsumtif. Sebab kalau uang, jangan sampai uang itu dipakai saja beli pulsa atau beli kaluru misalnya. Jadi kasih uang orang. Ya, ini zakat fitrah ya. Lalu ternyata yang dibelikan itu bukan beras. Mending kalau pergi makan coto. Ya, tapi kalau uang itu dipakai misalnya merokok atau jangan bilang merokok karena jangan sampai ada merokok di sini. Nah. Ya, misalnya beli pulsa, lalu pulsa itu dipakai saja main game, ya dan lain-lain. Nah itu tidak tepat sasaran namanya. Jadi memang sebaiknya, bahkan ada ulama mengatakan tidak sah, tidak bisa dikonversi dalam bentuk uang. Itu pendapat ulama yang sangat sedikit ekstrim. Tapi ulama mengatakan ya boleh saja. Tapi sebaiknya zakat fitrah itu bagus dalam bentuk apa yang kita makan, ya, dan apa yang dimakan orang yang menerima itu. Ya. Nah, bedanya zakat mal itu kenapa dikumpul 1 tahun dan dikumpul oleh amil? Karena diharapkan zakat mal itu menjadi modal bagi mustahik, sehingga ada riwayat yang menyebutkan idza zakaitum fa'aghnu, kalau kalian mengeluarkan zakat maka buatlah orang yang menerimanya itu menjadi kaya. Jadi kalau begitu zakat mal
yang baik adalah zakat mal yang bisa produktif. Sehingga orang yang menerima zakat mal tahun ini diharapkan tidak lagi menerima mustahik, tidak lagi menjadi mustahik tahun depan. Bahkan kalau perlu dia lagi yang menjadi muzaki. Nah itulah seperti itu. Jadi bagusnya kalau misalnya di masjid ini ya, kita kumpulkan zakat mal. Itu bagusnya zakat mal itu tidak konsumtif, tidak habis dibagi, tapi kita produktifkan. Jadi kita lihat potensi ini, jemaah ini aktif berjamaah di sini. Ya, dia penjual beroncong, misalnya penjual beroncong. Kalau dikasih modal 5 juta misalnya, bisa lebih berkembang lagi usaha beroncongnya. Maka uang 5 juta itu tadi dititip kepada penjual beroncong. Mungkin nanti bagaimana skemanya, apa skema dalam bentuk pinjaman tanpa ada bunga, atau memang nanti dedikasi tapi ada pertanggungjawabannya dengan mengikuti usaha dan kerjanya, ya sehingga bisa terkontrol. Nah itulah idealnya zakat mal, dan seperti itu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kira-kira begitu, Pak. Masih ada dari jamaah? Waalaikumsalam. Ya. Kalau dia mendapati Ramadan, Pak, wajib. Termasuk anak bayi sebelum terbitnya fajar 1 Syawal itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau sudah khatibnya naik kemudian lahir, berarti tidak wajib lagi zakat fitrah. Jadi orang yang mengakhiri hidupnya atau mengawali hidupnya itu wajib zakat fitrah. Ya. Bahkan ada ulama mengatakan begitu pentingnya zakat fitrah, setiap muslim harus berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa dizakat fitrahkan. Ya, jadi kalau misalnya ada orang miskin, bisa dia kumpul-kumpul dulu zakat fitrahnya, ya silahkan dilakukan. Kalau masih ada yang bisa dikumpul-kumpul, sambil nanti kita bawa itu zakat fitrah ke masjid, misalnya kalau berdua sama istrinya sekitar 8 liter, ya beritahu panitia, sebenarnya saya itu butuh sekali itu beras, tapi saya juga mau mengeluarkan zakat fitrah ini, saya kasih zakat saya, kalau bisa kembali alhamdulillah, tidak apa-apa. Siapa tahu misalnya kita kasih masuk 8 liter, ternyata yang kita ambil 20 liter misalnya. Jadi begitu pentingnya itu zakat fitrah. Jangan ada umat Islam yang lewat. Kecuali kalau betul-betul tidak ada yang bisa dibawa ke amil. Ya, itulah zakat fitrah. Saya kira itu sudah masuk waktu isyraq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.